Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ingkang tansah kawula hormati saha kawula mulyakaken sedaya takmir Masjid Suciati Saliman, Sleman, Yogyakarta, yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan, tim Rebana yang tetap cantik-cantik jelita, Masya Allah, semangat, Masya Allah, ini luar biasa nggih. Ibu-ibu yang tidak pernah kenal lelah, ibu-ibu yang 24 jam ya tidak pernah berhenti kecuali sedang sare, nggih mboten. Yang kami hormati mas-mas dari ini yang telah menyiapkan ini luar biasa, menika mas-mas hebat. Tidak lupa segenap pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Sleman, wabil khusus bidang dakwah Hajah Masrifah Eni Ramahwati MPDI, juga segenap sahabat-sahabat, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, jamaah pengawasan Rabu napa niki nggih? Punya Rabu ngoten nggih. Rabu yang dimuliakan Allah dan insya Allah mendapatkan keberkahan di tempat yang mulia, di tempat yang penuh berkah, di tempat yang indah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo-monggo kita sedaya tansah ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah nggih. Karena pada kesempatan ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kemauan kita untuk sareng-sareng sinau sareng-sareng wonten ing majlis menika. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang apabila tidak kita gerakkan, tidak digerakkan oleh Allah, anugerah itu tidak akan pernah datang. Mesti namanya ibu-ibu niku nggih nek yah menten nggih eco ting griya nggih. Enak-enak ting griya ajeng nyetlika-nyetlika napa nenggo putrane ngaos napa sedahar-dahar utawi ngrencangi garwanipun sonten-sonten wonten teras ngopi berdua. Nggih mboten? Ah nggih kok ya dadak nekani wonten majelis ilmu. Memang awrat saestu awrat nggih. Makanya ini adalah sebuah pilihan dan ibu-ibu termasuk orang-orang yang terpilih saat ini, luar biasanya. Ini saya menyebutnya sahabat-sahabat napa ibu-ibu sedaya. Kalau teman-teman saya di Jogja, mereka walaupun sudah ibu-ibu nggak mau dipanggil ibu-ibu, tapi maunya dipanggil sahabat, nggih, sahabat, nggih. Sahabat mawon. Amargi nek ibu-ibu niku ndak ketinggal usia 50 ke atas, padahal nggih kebanyakan sudah 50 ke atas. Tetapi ketika dipanggil sahabat, maka ada rasa itu masih kita itu terasa bareng-bareng, terasa masih 20 tahun ngoten lho Bu. Nggih mboten Bu? Ya. Kita memang masih terasa 20 tahun karena umur kita itu serasa baru kemarin gitu. Baru kemarin kok sekarang kayaknya sudah di angka 4 nggih. Lah, ini kalau kita mencermati makna umur, karena sejatinya umur itu adalah yang bermanfaat, nggih mboten. Terus umur yang kita manfaatkan itulah sejatinya umur buat kita. Kalau kita menghitung-hitung mungkin usia 40 tahun yang sudah kita manfaatkan kemarin itu berapa nggih Bu nggih? Wah nek niku nggih nyindir kula nggih ya. Kula nggih isin niki. Satosipun isin nggih. Sholawat saha salam mugi-mugi tetep tansah kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan semoga kita sedaya yang termasuk umat ingkang sampun zaman akhir menika saged kecipratan syafaatipun Kanjeng Nabi sehingga kita sedaya insya Allah benjang pikantuk pertolonganipun Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi nggih Bu nggih, bilih kalau kita mengingat kita itu hanyalah apa, nggih mboten Bu? Kalau kita itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah, kok kadosipun kok adoh nggih badhe menjangkau surga. Nggih mboten Bu? Apalagi kita itu sebagai ibu yang tiap hari niki lho. Ibaratnya
tidak pernah putus anggenipun wiridan. Nggih mboten? Entah itu wiridan tenanan ataupun wiridan kalih putrane kalih garwane. Nah ini wiridan yang tidak pernah berhenti itu ibaratnya ibu-ibu menika memang beberapa ibu-ibu, memang tidak semua nggih, beberapa ibu-ibu menika punya karakter yang hebat, suka wiridan. Lah ini nggih. Terus karena kita itu suka wiridan, makanya kemudian kita itu termasuk orang-orang terpilih, perempuan-perempuan terpilih, perempuan-perempuan hebat. Apakah wiridan kita itu merupakan doa buat putra-putri kita ataukah malah menjadi petaka buat mereka? Lah menika. Ya mboten. Niki satosipun kula niku nggih rada mringing-mingkring kok ken lenggaten mriki niki. Biasanipun kula niku nek sareng-sareng napa sinau nggih teko namung ndelosor sareng-sareng. Dados kula niku tanget kalian Bu Kaji Mas Rifah, Mbak Mer. Nah, biasanipun kula manggil Mbak Mer. Kok difoto Masya Allah kok kon lungguh nanggon permadani empuk ki malah kita rasa ketulungguh sae. Ngapunten menika nggih. Nggih, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing saat menika kemarin sahabat Masyrifah memberikan waktu kepada kami. Saya di sini niat sinau, niat silaturahim di hadapan sahabat-sahabat. Saya dari Magelang mriko nggih namung let kali nih lho Bu, nggih let kali nih kok nggih. Terus ibaratnya namung nyebrang kali saya salam karena deket nggih nyebrang kali nggih. Dan kebetulan dalam pribadi juga di Fatayat Kabupaten Magelang. Terus kalau bertemu Fatayat dimanapun berada niku serasa kita masih muda nggih. Terus masih 20 tahun ngoten nggih. Terus ya masih bareng-bareng, masih bersama-sama. Karena ketika kami di Magelang, ketika kita bersama-sama menika nggih ngoten Bu. Terus berbagai macam kegiatan termasuk halakoh-halakoh seperti ini menjadi sebuah kajian yang rutin kita lakukan. Makanya kami bangga sekali ketika sahabat-sahabat di Jogja menika bisa dari masjid ke masjid ataupun kemudian dari berbagai tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini karena kita akan tetap menghidupkan menghidupkan jiwa kita untuk senantiasa remen sinau, remen belajar. Karena bagi kami belajar itu dimanapun kita bisa mendapatkan, dengan siapapun bisa kita dapatkan. Termasuk kami saat ini, saya aslinya belajar dengan jenengan semua. Belajar ketika dikasih materi kewajiban orang tua terhadap anak, Masya Allah niku lagi abotis setengah mati nggih mboten. Hari kula tak tanglet rumiyin kalian jenengan. Aslinipun ibu-ibu niku nek dipun paringi putra niku ajeng milih sekedhik napa kathah? Kathah. Sing seperti niki sedaya putrane kathah. Yang putranya lebih dari 4 pundi? Jare wau seremen kathah. Sing putrane lebih dari 4 pundi-pundi niki. Oh Masya Allah gangsal. Masya Allah luar biasa Ibu. Nggih takjub saya. Takjub luar biasa. Karena di zaman seperti ini masih punya putra lebih dari 4 nggih. Yang putranya 3. Oh rata-rata. Putranya 1. Oh nggih 1. Berarti masih ada kesempatan untuk menambah nggih. Alhamdulillah. Amin amin amin. Doa niki doa. Nggih. Karena ibu-ibu pejuang garis 2 itu banyak di sekitar kita. Nggih mboten? Saya pun dulu juga begitu. Saya itu termasuk pejuang garis 2 yang lama. Dalam itu 12 tahun baru diparingi. Ya, 12 tahun baru dikasih. Dan ternyata teori ketika mendidik anak sebelum punya dan sesudah punya nggih mboten. Nah, kita jawabanipun padha ngertos. Ternyata Masya Allah anak itulah sejatinya tempat kita menggali ilmu Bu. Terus teori-teori yang dulu pernah kita dapatkan berbagai macam buku itu ketika kita dihadapkan dengan aneka karakter anak itu pasti kemudian kita harus mengkombinasikan berbagai macam teori-teori yang sudah ada. Nggih mboten jenengan. Tapi saya yakin kalau Fatayat Jogja itu udah teorinya maknyus mantep. Itu wis udah gelinding anak-anaknya hebat-hebat semuanya. Amin 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 nggih. Terus ketika kita pertama dikasih amanah punya putra itu sejatinya saat itulah kita itu pun harus iki lho kewajibanmu iki lho deloken ngeten-ngeten nggih. Terus Allah itu kan ibaratnya itu kan mereka titipan nggih mboten titipan
titipannya Allah niku nek kalau kita mengingat-ingat niku Bu, niku nggih rasane kudu nangis pendak bengi. Masya Allah, dititipi anak gitu, dititipi anak kok lebare dititip-titipke. Sinten niku? Lah nggih kula barang niki lebare dititip-titipke. Nggih ta? Dititipi putra kalih Allah. Lebare titip-titipke. Nah. Makanya ketika fatayat muslimat nggih sedang kegiatan seperti ini, ketika saya di Jogja saya selalu bilang sama sahabat-sahabat, putrane niku teko diajak mboten napa-napa, wong LKD mawon diajak Bu kemarin latihan kader dasar nginep itu loh, nginep acara 3 hari itu peserta ibu-ibunya ada 40, anaknya niku onten selangkung. Nggih enten selangkung. Dados nek ndalu niku bapake mereka rela datang ke situ untuk ngancani ibuke. Enten sing gendong men bubuk putrane, enten sing napa pokoke goleke makman dan lain sebagainya. Maka saya bilang salut nek ngeten iki carane, ini namanya tanggung jawab bersama. Mboten meng bruk-bruke mbokne kabeh nggih mboten. Ah nggih. Oh nggih. Ah niki masalahnya namanya kewajiban itu kan bersama kan nggih. Lah di antaranya Bu, ingkang pertama nggih. Kalau kita melihat kewajiban kita yang pertama, yang memang harus yang menjadi hak anak adalah ketika anak-anak itu sudah lahir, maka kita harus memberikan nama yang baik, nama yang bisa menjadi doa buat mereka. Saya yakin kalau zaman sekarang niku nek nama niku wis luar biasa canggih nggih. Mbah Google cling ngoten niku pun jenengan ajeng pikantuk nama sing kados pundi, modelnya bahasa Romawi atau bahasa napa pun wonten sedaya nggih. Sampai kula niku nek teng sekolahan mengabsen nama anak-anak niku sampai bingung dan mumet. Namanya niku enten sing pripun enten Zafaria, somten sing ngoten-ngoten niku pokoke enten nek kliru, kirang ini niku orang tuanya protes. Bu, niki larine kula niku Maritha niku nggo TS. Waduh, nggih Maritha. Atau seperti itu. Nah, ini nek yang para ibu-ibu mesti akan berkeluh kesah para bu guru niku. Ngertos putra-putrane jenenge sak genter. Nggih mboten napa-napa. Wong itu adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberikan nama yang baik. Monggo lah, yang penting artinya niku sing sae, karena nama adalah doa. Boniku, kalau kita nanti kok kedepannya mau punya putra yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, silahkan. Nah, silahkan nanti nek namanya mau pakai marga RR semua, pakai marga MM semua, gitu. Maria, kemudian siapa lagi Marwah. Wah, atau siapa itu kan biasanya sekarang kayak gitu nggih, identik seperti itu. Lah, kemudian ibu-ibu sedaya, ketika kita sudah memberikan nama yang baik kepada putra-putri kita, nggih nek memanggil, memberikan nama panggilan ki nggih meng ora asal. Kadang-kadang kula nggih kudu guyu nggih. Namanya siapa panggilannya Bagong. Enten niku amargi nggih. Loh, panggilannya kok tadi Bagong niki sinten asmane? Lah niku Bu, amargi kok larene niku gendut terus dipanggil Bagong pendak dinten. Aduh. Ya betul sih, nama Bagong itu memang termasuk ksatria nggih, dalam pewayangan itu bagus. Tapi kan ketika seorang anak kemudian dipanggil dengan namanya kan menjadi sesuatu yang menjadikan anak itu minder, gitu, minder. Terus silahkan kita semuanya ketika memberikan nama kepada putra-putri kita, maka kita pun punya kewajiban untuk memanggil dengan panggilan yang sesuai, sing bagus, sing cakep, sing cantik, ngoten lho. Terus mboten asal memberikan panggilan sak senenge dhewe, ngoten lho. Ngoten niku nggih. Nggih. Selanjutnya ingkang nomor kalih Ibu. Nah niki. Ketika mereka sudah bisa membaca, maka yang pertama kali punya kewajiban untuk mengajarkan Al-Qur'an niku sinten? Iya, karena ibu itu adalah madrasatul ula. Nah niki. Tetapi ketika zaman saat niki nggih, ibu-ibu juga sibuk. Ibu-ibu itu juga kegiatannya 24 jam yang non-stop. Nah, dititip-titip nggih mboten napa-napa, kewajiban jenengan sudah gugur. Karena ketika kita niat nitipkan putrane kita, di situ juga ada ngajinya, di situ juga ada materi-materi ilmu agama. Itu insya Allah sudah menggugurkan kewajiban
kita untuk mendidik anak secara langsung. Karena apa, Bu? Kadang-kadang putrane kita itu kalau kita ajari secara langsung malah terjadi perdebatan. Wah. Lah ibu-ibu pun ahlul Quran S3 sedoyo. Kemudian lerek ngajari putrane kan kudu fasih. Ba, anake pun manut kali gurune. Wong titing mriko niku nek ngajari kali bu guru niku bantasa. Manut ibu malah angil. Wah, kadang-kadang enter seperti itu nggih. Ya, itu hampir sama, Bu. Namanya anak-anak itu ketika fase-fase seperti apa usia-usia PAUD, usia-usia SDMI itu memang guru itu adalah idola pertama. Terus jenengan umpamane kok di nomor 2 kan mboten sah cemburu, ngoten lho. Malah kudune seneng. Kita seneng, malah kudune seneng. Kita itu seneng ketika guru-guru itu menjadi idolanya anak-anak. Malah ikhlas. Kalau perlu malah tiap semester niku gurunya dikado, Bu. Ampun dereng kado dinai, jurnai atau apa. Bagus sing dadi bu guru guyu niku. Wah, kita nggih seneng tenan gurune gitu. Lah ini penting banget. Dan jangan lupa, Bu, menyenangkan hati guru itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah menautkan hati kita, betul loh, menautkan hati. Jangan kemudian ketika kita sudah masrah ke putrane ki Mbak ting madin ting nopo meng pasrah bongkoan pun bruk wayahe Mbak ya wis tak bayar ke wis ora masalah to. Arek nopo-nopo arek nggo seragam ya terserah gurune wis dibayar SPP-ne. Kan tidak seperti itu, nggih mboten. Nah, bukti kadang-kadang bukti cinta kita, tali asih itu menjadi pengikat cinta kita. Ngoten nggih? Ora bukan kemudian karena saya jadi guru terus seneng dikado mboten, Bu. Nenek enten sing maringi ya ora nolak. Bu Mas Rifah yo guyu niku sing dados guru teng wingking. Nah, ngoten niku. Itu maksudnya apa? Itu pengikat cinta, betul. Kadang-kadang gini, ketika seorang guru pendidik entah itu guru madrasah diniyah atau apa, dikasih hanya istilahnya kok kenang-kenangan atau apapun, itu bagi mereka tuh nilainya itu teringat oh iya kayak si A, si B. Nek sing umpamanya kok rodo dedel, rodo nganu itu biasanya terus agak diperhatikan lebih. Betul napa-napa. Bukan kita nyogok nggih, bukan kita nyogok, tapi kita berharap ada tautan cinta guru itu terhadap putra-putri kita. Nah ini ku. Dan jangan lupa, Bu, tiap saat gurune kita itu juga kita fatihai, Bu, mentambah cintane kalih putra-putrane dhewe. Sampun dereng niki. Alhamdulillah nggih. Karena apa nggih? Kadang-kadang kan gini, ketika kita memberikan doa itu kan tidak hanya untuk anak-anak nggih, tapi juga untuk guru-gurunya anak-anak, teman-temannya anak-anak. Nggih mboten? Kita berharap anak-anak kita di zaman yang seperti ini itu nanti bertemunya adalah dengan teman-teman sing baik, lingkungan-lingkungan yang baik. Makanya kadang-kadang saya kalau udah malam itu ya Allah, anak-anak cilik ngoten nggih. Itu saya hanya kadang-kadang ketakutannya gini. Melihat berita-berita sing enten nggih sakniki nggih, kadang-kadang ada anak kecil, kemudian ada ya Allah yang sudah seperti itulah kita nggak bisa ya nggih Masya Allah. Itu kita hanya kemudian ya Allah, saya hanya masrahaken dumateng panjenengan. Pun monggo niki titipanipun panjenengan saya pasrahkan. Saya berharap bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Saya berharap bertemu dengan teman-teman yang baik, dengan guru-guru yang baik. Cuma itu doa kita ngoten niku. Karena apa? Mungkin dengan kita berdoa seperti itu tuh dan sholawat nggih Bu nggih, sholawat itu nanti ketika ada hal yang tidak diinginkan, insya Allah lah ada doa kita sebagai penangkal, ya penangkal. Nyuwun ngapunten menika mang lek batuk niki mang gek ragi. Mboten karena sesuatu. Nyuwun ngapunten. Niki makanya tadi saya izin melepas masker niki. Sampun, Pak. Nggih. Rada-rada di sini. Matur nuwun ya Allah. Nek mboten tadi kita wilayah. Nyun pangapunten. Matur suwun sanget Bu Kaji nggih. Nah, nyun ngapunten dados kami lanjutkan. Dados apa tadi kita memberikan kewajiban untuk mendidik. Dados ibu mendidik anak di zaman milenial seperti ini itu memang tidak kita samakan dengan saat masa kita. Nggih mboten. Dados umpamanya zaman riyin dhewe niku nek jam sementen meneh jam sonten niku pun ngaos, nggih mboten. Dalu pun ngaos. Nek anak-anak sekarang ketika mereka ikut
sekolah yang terpadu sampai sonten, mereka kalau pulang nanti yang diminta apa Bu? Nah, HP kan? HP. Saya yakin mesti HP. Bu, kula niku sampun kesel lek sekolah. Mosok ra entuk nyileh HP diluk. Nah, sakniki kula tak tanglet malih. Putrane jenengan sing SD, sing sampun ditumbaske HP, putrane sinten? Cobi angkat tangan. Sampun apa dereng Bu? Dereng nggih? Oke, luar biasa. Kalau memang belum, berarti pilihan jenengan itu adalah pilihan yang hebat dan luar biasa. Kita usahakan sampai istilahnya batas nanti mereka masih bisa kita tawar, silahkan jenengan tawar dulu sampai entah nanti usianya berapa, jenengan tawar dulu, karena ketika HP itu masih menjadi milik kita, mereka statusnya minjem, kita masih bisa ngontrol, nggih mboten. Tetapi kalau itu sudah menjadi HP miliknya anak, masya Allah, wong gak nyileh mawon kadang-kadang sampai sampai mbokne lali, nggih mboten, mbokne lali. Saya tuh gitu. Terus saya kalau sama anak kan mesti saya kasih temeng waktu, boleh pinjem HP 5 menit. Nah, 5 menit mbokne kan supe. Waktu mbokne masak, oh, kok tahu-tahu wis 30 menit kan gitu. Nggih mboten. Tetapi saya selalu mengatakan pada mereka tetap 5 menit. Boleh 5 menit. Kula ngoten. Terus apa? Mereka nanti yang ada dalam otak mereka tuh ya 5 menit itu, Bu. Ngoten. Terus kayak pamannya kadang gini, sudah kasih waktu 5 menit, mesti nanti nontonnya 30 menit. Saya bilang gini, Mas, Kak, sudah. Ini sudah lebih 25 menit. Baru sebentar gimana, lihat itu jamnya berapa tadi, sekarang jam berapa, itu berapa menit, sudah 30 menit, berarti Bunda sudah ngasih apa, ngasih tambahan. Ya sudah, kembalikan, saya bilang gitu. Jadi gitu, nanti kalau mau pinjam boleh, cuma saya lihat apa sih yang kamu lihat, itu kan saya game mana, saya bilang tanya ke mana gitu. Kadang melihat apa, TikTok. Anak sekarang kan lihatnya itu nggih, TikTok, YouTube itu kan. Boleh. Sekarang kalau mau lihat sekarang langsung TV aja. Langsung saya channelkan TV. Terus saya juga tahu apa yang dia lihat. Karena kalau anak-anak sudah punya HP, kemudian dia di kamar sendiri, itulah yang menjadi ketakutan kita, Bu. Saestu. Ketakutan kita yang terbesar saat ini adalah ketika anak-anak diem meneng deprok ting kamar dewe mboten ngertos. Kecuali kita itu adalah menjadi pendamping mereka. Gitu. Padahal kalau kita menjadi pendamping mereka kan gaweane mboten rampung. Nggih mboten. Ayo nek dampingi terus-menerus ki ya ora rampung-rampung gaweane nggih. Lek asa-asa umbah-umbah kapan rampunge? Kecuali enten asisten sendiri. Ha nek mboten nonton. Nah, kan ngoten. Terus itu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk mereka. Nah, Ibu nyun sewu, persoalan HP ini memang menjadi persoalan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi ketika anak-anak itu sudah mempunyai aplikasi yang macam-macam, sedangkan kita mboten ngertos, Bu. Namanya aplikasi. Makanya nyuwun sewu, ibu-ibu kita itu, saya itu juga sering belajar sama anak saya. Nggih mboten napa-napa, Bu, karena anak-anak itu mereka tuh lebih pinter, cepet, nonton loh. Terus mendingan kita itu tanya, opo sih iki Mas, opo sih Dek ini, tanya mawon. Kalau kita nggak tanya, nanti anak-anak itu akan larinya kemana-mana. Terus ini persoalan HP ini. Ya, persoalan HP ini adalah persoalan yang sangat-sangat luar biasa. Karena kadang-kadang pembulian anak-anak itu karena HP, Bu. Saya pun gitu. Ketika anak-anak sudah pulang sekolah, saya langsung tanya, gimana tadi di sekolah? Jangan tanglet betul, Bu. Nggih, tanglet nggih. Ini penting banget. Terus itu termasuk pendampingan kita kepada anak. Kewajiban kita itu sekarang ini, zaman sekarang itu adalah mendampingi, Bu. Mendampingi di setiap saat dengan komunikasi. Terus kita tanya, tadi gimana di sekolah? Sudah seneng? Enggak? Nantilah anak-anak mereka akan terus terang, tadi ono sing ngece, Bu. Nah kayak gitu. Oh, ngece opo gitu kan, kita tanya baik-baik, ngece opo, apa yang diecekan, siapa yang salah kan gitu. Saya sering tanya kayak gitu, gini bla 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 bla. Oke, kalau memang anak saya beritahu itu namanya bukan ngece, cuma ngaru-arui. Kalau kemudian dia cerita macam-macam yang berkaitan dengan bla 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 bla, paling saya kemudian sharing sama gurunya. Nanti kemudian gurunya biar memberitahukan ketika dia ada materi-materi biar diselipkan kepada anak-anak. Karena anak-anak sekarang itu kadang-kadang mereka itu loh nyun sewu, enten sing namanya main game bersama itu apa ya Bu nggih namanya nggih. Lah wong kula tangan lah seperti itu. Katanya game bersama dengan teman-temannya nggih. Lah kayak gitu-gitulah Bun. Maknya apa gitu saya tak tanya. Terus nanti kadang saya juga sharing juga dengan wali-wali murid yang lain.
Ini penting Bun. Terus ketika kita ada di grup wali murid itu semaksimal mungkin kita manfaatkan dengan baik. Jangan hanya kita kemudian rono kabar opo-opo nopo dadak takon lah kan ngoten nggih mboten Bu. Terus ketika ada grup wali murid, grup sekolah itu silahkan. Itu merupakan media komunikasi kita dengan guru maupun media komunikasi kita dengan sesama wali murid. Karena kadang onten wali murid itu sing nggih ngeyel, anake paling bener niku nggih onten nggih mboten? Enten sing wali murid itu pokoknya apa yang sudah dia lakukan itu sudah yang paling baik lah niki. Itu memang makanya kan tidak semua pemahaman orang tua kan sama. Nah niki nggih ibu-ibu nggih. Terus nyun sewu ini kita hanya sharing kok. Ini sharing yang sudah kita lakukan bareng-bareng nggih. Terus kemudian yang selanjutnya niki dinikahkan apabila sudah saatnya. Kalau sekarang bilang saatnya kapan? Nah, itu kalau sudah berusia 19 atau 21 nggih sakniki? 19. Ya, 19 tahun. Kalau ada kasus-kasus nih kan nyun sewu, ada atau nggih 1 2 itu kasus. Kemarin dilihat ya, saya lihat di beberapa media yang viral nggih, anak yang masih sekolah udah nikah, anak yang belum sesuai usianya sudah nikah. Lah, ini yang dikhawatirkan itu banyak, Bu. Walaupun sekarang daripada kakian kita lek ngerkso anak-anak bar SMP tak nikahke wae. Punya nggak pikiran kayak gitu Bu? Ampun nggih. Kadang-kadang kan enten nggih orang tua karena sudah resah gelisah anak erakno kandhani kemudian dinikahkan daripada madorot, daripada sesuatu yang tidak diinginkan. Ini juga satu solusi terpecahkan, tetapi akan menimbulkan banyak masalah-masalah yang lain. Sakniki adalah era penghapusan stunting, Bu. Nah, saya yakin di Sleman ini sudah eranya menggaung nggih niki nggih. Stunting itu kan termasuk diantaranya adalah penghapusan pernikahan dini usia. Nah niki, karena apa? Pernikahan usia dini itu kan sangat-sangat ya kita katakan untuk zaman sekarang ini diharapkan tidak ada nikah usia dini. Memang zaman dulu kan mesti orang-orang akan kembali riyen mawon usia nikah mawon mbah-mbah kita 13 tahun nikah punya anak nggih. Zaman riyen gitu, zaman riyen tuh benten kali zaman sakniki Bu gitu. Zaman riyen memang mungkin ada yang 10 tahun nggih nikah. Ternyata mbah niku kok jenom, ternyata mbah niku biyen nikah masih muda banget. Nah niki ternyata tidak mudah, memang tidak mudah kita untuk membawa anak-anak kita, membawa mereka sampai mentas, itu adalah sebuah perjalanan panjang, Bu. Tetapi perjalanan panjang ini saat kita niatkan untuk ibadah, gitu, saat kita niatkan untuk ibadah, insya Allah perjalanan panjang ini menjadi berkah. Saya kadang gini, kalau menjemput anak-anak itu saya bilang sama diri saya, harap menjemput surga ini. Kan anak-anak kan surga ya, surganya kita. Yuk diniati bismillah jemput surga dari sekolah, ya kan? Kalau jemputnya 2 kali ya gitu, surganya 2 kali. Kalau putranya 3 kali, 4 ya jemputnya surganya 4. Kalau kita niati bismillah sepanjang jalan kita sholawatan, insya Allah menjemput anak-anak kita dimanapun berada menjadi sesuatu yang indah. Tetapi kalau kita menjemput atau apa ya mendampingi mereka kok anakku kok orang gede-gede tak sik suwe men kayak gitu. Ibu nggih, cobi kita ingat nggih. Kita itu mendampingi paling lama semisal mereka di rumah. Sebelum kalau mereka kita niatkan nanti ke pesantren, itu emang 12 tahun toh Bu. Nggih mboten? 12 tahun. Ketika sudah 12 tahun, kita sudah punya niat sesuk nek wis SMP, MTS tak lebokke pesantren. Silahkan niatkan, itu sudah mulai sekarang, azamnya itu sudah mulai sekarang Bu. Anak-anak udah kecil itu udah sering kita tanya, Mas, Mbak, besok setelah ini kita ke pondok loh kalau udah SMP, kalau udah MTS. Kadang kan anak-anak kan mesti nego, aduh di pondok itu gimana makanya, gimana tempat tidurnya, ayo enak daripada dulu kan, enak sekarang. Nah, ajaklah mereka lihat-lihat pondok, ajaklah mereka lihat-lihat pesantren. Jangan kemudian serta-merta punya niat pesantrenkan anak-anak, rum tahu diperlihatkan pondok, tahu-tahu lebokke pondok. Nah ini Bu, yora kerasan nggih. Kalau kemudian ini kan paling tidak ya kita adakan roadshow lah dari pondok ke pondok. Mungkin ketika dia udah kelas 3 diajaklah keliling pesantren-pesantren, kelas 4 keliling lagi ke pesantren mana, melihat kegiatan aktivitas anak-anak. Itu kan mesti ada rasa ternyata di pondok itu enak ya,
enak ya bun ya, ada apa itu tampil-tampil mbak-mbaknya, jajannya enak-enak. Kan kalau anak-anak sekarang kan apa? Yang dilihat pertama jajannya, kan ngoten nggih. Iya saya bilang gitu sama anak saya. Iya dek, kalau di pondok tuh enak, jajan dikasih uang saku, di apa itu dipaketi jajanan. Ya, kalau gitu aku tak golek masuk pondok ya. Aduh, ya sik gak kelas 1 ya. Saya bilang, ya sebentar masih kelas 1. Kan ada kelas 1 bun. Ya ada sih, tapi sebentar lah, nanti besok aja kalau udah SMP. Mbok nih kenyang. Terus apa? Kadang-kadang kita masih merasa apa ya, belum tega ngoten nggih Bu nggih. Tapi tetap niat dan azam kita itu ada. Makanya ketika kita roadshow ke pesantren-pesantren itu penting Bu, penting banget nih. Lah nanti ketika kita sudah roadshow, udah niat mesantrenkan anak-anak, maka ini waktu yang 12 tahun itu bisa kita maksimalkan untuk pendampingan mereka. Apa diantaranya Bu? Memeluk mereka tiap saat. Nggih? Ibu, putrane sing pun ageng kelas pinten Bu? Oh pun nikah. Kok masih cantik sekali, Masya Allah, masih muda belia, ya Allah, sudah nikah nggih. Kalau engkang putrane sudah SMP pundi niki? Masih suka dipeluk-peluk? Oh di pondok. Loh kan akhirnya jangan takut meluk kan lah. Masih suka dipeluk-peluk yang SMP? Masih. Engkang SD kelas 6 pundi? Nggih. Iya Bu, penting Bu, meluk mereka itu penting. Karena memeluk itu kita tuh mentransfer energi cinta yang luar biasa. Terus jangan dianggap sepele. Memeluk mereka, selagi kita masih punya kesempatan saat ini, peluklah tiap saat. Belailah dengan belaian cinta. Walaupun kadang-kadang dhewe iki yo nesu, yo mangkel, yo grundel ngoten niku to. Tetapi diusahakan kalau kita tuh mangkel, grundel niku nggih, Masya Allah, soli, nggih pripun to yo karepe iki pripun ngoten niku lah. Itu kita lek nesu niku yo enten dongane ngoten lho Bu. Ora mbeng asal muni-muni. Kula niku kadang nek wis nesu ngoten ya Allah astagfirullah. Kula ngene ngoten niku. Astagfirullah ya Allah pripun cah soli pripun. Nek pun sudah mentok, saya mending keluar. Kalau saya udah mentok itu saya mending keluar. Saya keluar atau saya bersepeda keluar gitu, tak tinggal aja anak-anak. Udahlah nanti kamu berpikir ya kalau bunda udah keluar aku gitu. Jadi ya karena saya berkata bahwa anak saya memang yang satu itu agak istimewa. Dalam arti kalau sudah punya kemauan itu udah kayak gitu, saya mending gitu kalau sudah berkata A, B, C, D udah nggak kuat, saya keluar bersepeda sudah sambil astagfirullahaladzim ya Allah Gusti paringono sabar. Kan ngoten Bu. Terus kalau kita itu sudah mentok, itu kalau kita berhadapan langsung sama anak kan mesti malah yang terjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Lah, makanya itu Bu. Terus itu yang kita ingat-ingat selalu. Ya Allah, titipanipun panjenengan. Masya Allah, mboten dangu Gusti, mboten dangu. Ngoten niku Bu. Terus ngoten niku. Dan kita usahakan setiap kita mungkin marah gitu. Tapi kalau saya kan, kalau ibu-ibu niku kayaknya wajahnya nggak ada yang marah-marah sama anaknya ini. Nggak ada nggih. Padahal anak-anak kalau ditanya siapa yang paling galak di rumah? Ibu. Siapa yang paling cerewet di rumah? Ibu. Kok nggih? Tetapi walaupun kita tuh galak, cerewet dan lain sebagainya, anak-anak tetap nempel mboten kalih kita. Iya. Tetapi kalau bapaknya yang sempat nyun sewu nesu sepisan, anaknya pun iya, pun mengkeret. Ya memang itu penting banget nggih. Enten sing cerewet, enten sing mboten itu penting. Nah, makanya Ibu, terus kadang-kadang saya gini juga kalau sama bapaknya, pun jenengan mboten sah nyeneni. Wah, gayane mboten sah nyeneni nggih. Padahal mbokne yo nyeneni wae. Nya mboten sah nyeneni, pun selesai pun mangke nek jenengan rada emosi mendingan ngaleh mawon, ngaleh. Kula cok ngoten niku. Karena kalau bapaknya yang sudah emosi itu bagi anak-anak gitu katanya nanti ndak dikatakan ayah paling galak sedunia, padahal bapaknya saya bilang, Kak, cuma bilang gitu, dan niku sudah dikatakan galak sedunia niku. Padahal nek mbokne niku, waduh, sudah melebihi batas dan kapasitas itu tidak dikatakan galak. Kulo ya heran, sering kan saya tuh tanya gitu kan, curhat sama anak-anak. Maaf, Dek, yang paling galak kalau di rumah siapa? Ayah. Loh, kok bisa ayah yang galak? Itu tadi marah itu, wah, kayak gitu kok marah. Nek bunda kan ya sudah marahnya dari pagi sampai sore, kadang-kadang nanyain adik kok nggak dibilang pemarah. Enggak, bunda itu baik. Waduh, baik, Masya Allah, luar biasa. Saya peluk lagi, terima kasih ya bunda dikatakan baik sama adik. Iya gitu. Nanti kalau dia sudah kayak itu, dia juga ikut meluk. Sayang bunda ya Allah. Kalau udah kayak gitu kan rasanya aduh. Aduh, gitu kan. Terus gini Bu, terus ketika kesempatan kita untuk bisa berdialog, bisa apa ya, memeluk mereka,
itu toko kita lakukan tiap saat. Lakukan itu terus, Bu. Nanti kalau sudah mondok, Bu, niku jenengan lambeng arek nangis nang delok kamar. Niki yang jari wong tua kula pas riyen anake 6 do mondok kabeh ngoten niku nggih. Ya saya pun kadang-kadang sekarang sudah merasakan seperti itu. Ketika anak-anak itu gak ada nggih, masuk dalam arti kegiatan di mana nginep, kok ya saya kok aduh, ini harus menata hati nih soalnya do mondok. Jangan sampai kita ya gak kuat ngoten kan. Jangan sampai kita ya gak kuat. Karena memang ujiannya anak pondok itu bukan siapa-siapa, tetapi orang tuanya, Bu. Saestu, tiang sepae. Kebanyakan mereka tidak berhasil itu karena kita itu yang tidak kuat, Bu. Tidak kuat. Beberapa kali teman-teman saya dulu sing pas kula riyen sareng tim pondok, juga ketika saya ngantar adik saya di Pandanaran, gagal pondok karena orang tuanya sing beten nganu, beten tega. Disuruh 35 hari, 5 dina wis teko, Bu. Anggipun gagal toh nggih? Gagal. Padahal di saat 35 hari itu adalah saatnya rindu-rindunya ibu orang tua kepada anak, nggih mboten? Kan rindu-rindunya kita. Lah rindu-rindunya itu kalau kita nggak bisa menghalau, ya seperti itulah, Bu. Bisa gagal niat tolabul ilminya putra-putri kita semuanya. Nah, niki nggih Bu nggih. Terus tadi tentang dikawinkan wis tekan ngendi? Dikawinkan kalau mereka itu sudah dewasa, nggih. Nek sampun gede pun memang sudah berusia sesuai dengan undang-undang. Nek dereng nggih dieman-eman riyin. Dieman-eman dengan apa? Nggih di pondok, ke di sekolah, ke sampai mereka itu bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalau memang nanti ilmu yang mereka dapatkan itu banyak, nanti pasti akan kembalinya pada kita. Ketika kita menyekolahkan mereka, jangan pernah kita itu kemudian ya Allah entek duitnya mboten, Bu. Ampun. Kata ustadz saya, kata guru saya, niati SPP-ne sing kanggo anak-anak itu sebagai sedekah jariyah jenengan. Ketika kita niat bayar 1 yuta, bayar 2 yuta, oh itu sedekah dhewe ngoten lho, Bu. Sedekah kanggo sinten? Kanggo anake. Karena apa? Dikatakan kan besok semua amalan akan terputus kecuali 3 perkara. Lah, 3 perkara itu diantaranya adalah apa? Sedekah. Lah, ini kalau kita niatkan sedekah, insya Allah niat sedekah ini akan satu, kita itu yang mendapatkan pahala. Yang kedua, anak yo seneng karena los gitu, plong. Yang ketiga, ya kita nanti akan bertambah. Orang yang menyekolahkan anaknya kan insya Allah tidak semakin miskin, nggih, tetapi semakin banyak rezekinya. Itu kita yakini mawon, Bu. Kita yakini mawon. Insya Allah apapun kondisinya, kalau saya melihat mereka yang memondokkan, memesantrenkan anak-anak malah semakin banyak rezekinya min haitsu la yahtasib. Dulu ketika bapak saya itu nggih 6 mondok sekolah, itu kalkulasi manusia kalkulator manusia nggak nyandak. Lah yo ketok iki gajine yo mung 2 yuta. Waktu itu 2 yuta. Kemudian anak-anak ini ku nek wong 6 sekolah kabar mondok niku nggih wis entek niku. Hasil nang omah entuk apa? Tapi itulah maha kuasa Allah, Bu. Maha kuasa Allah. Makanya tadi yang pengen putrane kathah mboten napa-napa. Mboten sah wedi, Bu. Gitu. Kula niku nggih kepengin riyen niku putrane oke. Kata anak saya gitu, Bunda ngapain anaknya cuma 2? Kenapa enggak 100? Hah? Kenapa 100, Dek? Kan kalau 100 kan enak, banyak yang bantu. Terus ya Bunda besok toko lahirin 50. Terus lain hari 50 lagi, kan seneng anaknya banyak. Padake ya. Di anak gue 50 kayak procol kucing. Saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa toh, Bun, anaknya banyak itu dia seneng. Tetapi Allah ya memberikan takdir kepada saya 2, ya saya syukuri karena memang lama nggih. Dan ya selama ini saya tidak KB nggih. Ya memang Allah memberikannya segitu, itu kita syukuri. Karena masih banyak sampai saat ini ketika saya bertemu dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, itu ada yang 20 tahun belum 20 tahun itu belum punya, masih terus ikhtiar, Bu, sampai saat ini. Saya tuh sampai salut, luar biasa. Ya Allah, Mbak, jenengan luar biasa, kekuatan jenengan tuh luar biasa. Saya bilang kemarin tuh sempat positif ngoten nggih, positif sampai usia 9 bulan, tetapi Allah itu memanggil bayinya itu ketika udah disesar itu kok lahir dalam keadaan meninggal. Masya Allah, padahal 3,5 kilo, Bu. Kan bukan kemudian prematur ya. Ternyata kita nggak tahu, Allah ternyata menguji nggih.
kadang-kadang saya tuh gitu merasa ketika dulu ya Allah ini diuji, mungkin kita diuji ketika kita mau dititipi wes seneng, kemudian kita diambil lagi oleh Allah, itu kan merupakan ujian gitu. Ya memang itu tidak semua orang sanggup gitu, tidak semua orang sanggup, saya bilang itu pilihan jenengan termasuk orang-orang terpilih Mbak Saestu, saya bilang gitu. Kalau Allah masih berkehendak ya insya Allah jenengan masih diberi lah. Walaupun jenengan sekarang usia mungkin udah ke 4 sekian tetapi kalau Allah berkehendak jenengan paling insya Allah diberi. Makanya ketika melihat seperti ini Bu, monggo lah kita yang sudah punya ini sing sampun gadah niki memang kita harus memaksimalkan ya amanat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Amal Allah sebaik-baiknya. Terus ketika tadi merupakan sodakoh yang kita berikan untuk anak, kita niati sodakoh Bu, kita niati sodakoh. Itu insya Allah anak itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sekolah. Jangan sampai kemudian kalau guru saya bilang, ojo sampai nunggak SPP Bu. Yang ngapunten itu makanya itu kata Ustadz tuh bilang, nek iso dewe nyekolah ke anak ki ojo sampai nunggak SPP ne. Amargi apa Bu? Ketika kita kok nunggak SPP itu berarti kita mendolimi gurune, nggih mboten? Nek ndolimi gurune, nggarai ilmune kurang berkah. Ngoten niku Bu, pesene nggih. Lah, makanya termasuk ilmu yang bermanfaat dan berkah itu diantaranya adalah ketika kita tidak sampai nunggak yang menjadi hak anak, yaitu SPP dan lain sebagainya. Itu kemudian saya tulis gede-gede nih Bu. Saya tulis gede-gede. Wedi nek sampai nunggak SPP, wedi ilmune mboten berkah anake, ngoten lho. Nyuwun ngapunten nggih niki saya yakin kalau ibu-ibu teng mriki mboten nonton sing nunggak SPP-ne. Paling ya nek lali ngoten niku, nek lali sedina ngoten niku namanya nggih dereng nunggak nggih ta Bu. Nggih. Atau nek saged malah dibayarke setahun atau setiap 1 semester. Wah, seneng banget gurune Bu. Seneng banget gurune. Wah, Mbak kae, Mbak Mira kae Masya Allah orang tuane niku wis bayar SPP pendak awal semester. Ra tau telat, rajin, sayang karo gurune, nek ndak tahun ono bingkisan, Masya Allah. Nah, ini cuma sekedar contoh. Dalam arti apa? Menyenangkan guru itu termasuk diantaranya kita riyadhah untuk putra-putri kita. Itu diantaranya Bu. Itu pun saya juga dapatkan dari ketika saya dulu ngaji, itu dibilang sebetulnya langsung saya dek gitu kan, dek tenan lah, nggih leres. Jangan sampai biar wong tuaku sempat nunggak ora yo SPP-ne. Kok saeniki kula yo meng koyo ngene niki ilmune, kula yo meng batin ngoten. Insyaallah nggih, kalau kita setiap kita dapat rezeki, kalau yang swasta mungkin dapat rezeki langsung disisihkan Bu. Kan kita gini berpikirnya, oh iya tuku pulsa wis saged nggih mboten? Pulsa saged, berarti SPP anak juga bisa. Kan jajannya anak aja kan kadang lebih dari SPP nggih mboten? Jajan anak itu kan kadang sehari kalau anaknya 20, pagi 10, siang 10, sore 10, 30 malahan. Nanti kalau anaknya 5, 150 nggih Bu nggih. Kini anaknya ranten sing 5 nih masalahnya, dadi ranten sing mencoba. Lah, seperti itu Bu. Lah, ini insya Allah kalau anak-anak kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan menjadi anak yang solih dan solihah. Lah ini kaitan runtutannya 3 amal yang tidak akan terputus nantinya pahalanya itu diantaranya ini Bu, karena ada rezeki solih untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak itu tidak serta-merta aku pengen deh anak solih-solihan yang rano riadoe kan rasa gitu Bu. Lah diantaranya nek enten istilahnya kalau zaman sekarang kita orang tua ki nggih kudu duwe gocekan nggih mboten, cekelannya apa? Riyadhah untuk anak kita itu apa? Monggo. Kalau jenengan yang setiap hari kok riyadhahnya untuk anak-anak itu sholawat, monggo itu diistiqomahkan. Monggo sedina ki aja sholawat 1000 kanggo anak siji wis monggo. Ada juga riyadhahnya kalau putranya Mbah Rembang niku Mbah Bisri nggih. Itu riyadhahnya itu satu anak itu 50 Fatihah Bu. Kadang nek anak 5 250. Itu nggih, terus riyadhahnya itu setiap hari itu satu anak itu ada yang 41 ada yang 50, ada yang 100 Fatihah. Tetapi itu dilakukan mboten kemudian satu kali majelis mboten. Wonten sing karo masak, dadi boleh sekali masak, kali nyetrika, kali nyapu niku boleh. Ra kitung kan nek maca dhewe maca karo nyapu gek entuk siji wis lali. Ya mboten. Lah, itu memang iya. Jadi riyadhah kita itu apa? Enten sing riyadhahnya adalah memuasani nggih, mosoni bocah.
Lah niku itu juga bagian riyadhah. Dados kuwate dhewe niku napa itu yang diistiqomahkan. Karena riyadhahnya ibu lah. Itu diantaranya benteng kesuksesan anak itu ya riyadhahnya kita, Bu. Nek kula barang kon poso ya abot, lemu kaya ngene kon poso nggih abot nggih. Ngoten niku. Memang poso niku abote setengah mati, Bu. Masya Allah abot saestu nggih, abot tenan. Kecuali tapi nek ibu-ibu yang sudah biasa Senin Kemis, kemudian khusus untuk anak-anak nggih, istilahnya poso wetone anak. Lah itu monggo. Itu namanya bagian dari riyadhah kita. Terus usahakan kita sebagai orang tua di zaman yang seperti itu, wong zaman riyen mawon wong tuane dhewe duwe riyadhah kangge putrane kok. Iya, ketika saya kemudian tak telusir, oh iya, ternyata mbiyen Bu ngoten nggih, saya manggilnya Bu mungkin di riyadhah. Riyadhahnya itu kalau bar subuh tekan duha niku wis rentuk ana wong ganggu nggih mengting majelis salat niku. Wis renteran di kegiatan liyane ya meng ngono kuwi ngoten niku lho, deprok. Ternyata gek mrehateni anake ngoten nggih. Dados kan ngoten niku. Enten sing riyadhah niku poso, enten sing riyadhah niku napa? Maos rotibul haddad nggih. Ada yang rotibul haddad itu dibaca terus setiap saat. Kemudian ada juga yang sholawat munjiat nggih, sholawat munjiat, sholawat tunjinya niku nggih. Itu dibaca 1000 kali setiap wetonya anak. Nggih 1000 kali. Dados kalau nek mboten kiat saged kan nek maca 1000 niku lak nggih ngerti-ngerti dhewe ngantuk nggih. Allah masya Allah kayak maca siji ngerti-ngerti kaya bladang wis lali to. Itu nek saged terus ngejak jamaah lah, jamaah sareng-sareng jamaah dibaiyah, jamaah berjanjian sareng-sareng diajak maos sholawat munjiat dibaca 1000 kali, dikhususkan hadiahnya untuk anak kita ABC ngoten niku Bu. Dan ternyata memang saya melihat ketika orang tua yang punya riyadhah ini kok nggih putra-putra niki yo rodo saya dalam hati saya itu yo bisa diatur ngoten lho. Atine niku lho Bu, sakniki atine niku lho. Kita itu kan sekarang memeluk hati anak-anak nggih. Nek memeluk raganya itu kan kita bisa, tapi memeluk hatinya itu lho Bu. Meluk atine niku lho sing angel. Makanya kadang-kadang ya Allah, niku nek pun bengi sholawat kita baca. Makanya asline Bu, ibu-ibu niku ya Allah, gawean niku ra nonteke Bu. Saestu nek kei wektu enten 40 jam ngoten niku lak jenengan tetep jengenyang. Nek kadang-kadang ajeng kalih sare niku nggih niati ajeng riyadhah wonten ya riyadhah macake salat ngerti-ngerti tasbih wis gigal dhewe. Lah niku terus ngertos-ngertos tasbih wis gigal dhewe. Makanya nggih monggo ini kalau riyadhah itu adalah pilihan-pilihan kita nggih. Terus pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan yang penting adalah istiqomah. Terus kalau guru saya bilang sithik sing penting ajeg. Ngoten niku sithik sing penting ajeg neng terus menerus. Kaya duha niku Bu nggih. Duha 2 rakaat pendak dina lebih baik daripada 10 rakaat neng seminggu pisan kan ngoten. Dados kaya dos tahajud, kemudian sholat apa gitu yang kita lakukan. Tapi kalau memang kita kok bisa 10 rakaat setiap hari ya itu lebih baik lagi Bu. Seperti sedekah. Sedekah itu gitu nggih. Setiap hari lebih baik kan sekarang ada yang namanya sedekah subuh dan lain sebagainya. 2000 luwih HP pendak dino daripada ratau blas kan ngoten atau daripada 100.000 neng 10 tahun pisan kan ngoten niku. Itu sama dengan kita riyadhah kayak gini untuk anak-anak Bu. Terus untuk era-era sekarang ini selain kita selalu ada mengikuti mengupdate ilmu-ilmu keparentingan karena kan ilmu keorangtuaan itu kan sekarang kan tetap bisa kita cari lewat banyak nggih Bu nggih. Majelis-majelis itu kan banyak yang kita ngajarkan tentang bagaimana kita mendidik anak dengan baik dan lain sebagainya. Ini kathah jenengan googling pun kathah, tetapi diantaranya untuk bisa ngeluk atine bocah itu adalah dengan kita riyadhah kita Bu. Itu insya Allah kalau kita istilahnya ada riyadhah khusus untuk anak kita, kita niatkan, kita khususkan dhewe ngalahi ngeten nggih, insya Allah mereka nanti akan menjadi anak-anak terpilih yang menjadi dambaan kita semuanya. Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Terus itu ibu-ibu sareng-sareng karena memang anak itu adalah aset masa depan kita nggih. Aset yang luar biasa. Dan yang terpenting Bu nyun sewu adalah komunikasi kali garwane. Niki lho Bu, komunikasi kali bapak niku lho. Mendidik itu kan nggak sendiri nggih. Niki anak siji apa anak wong loro kan ngoten.
Niki anak, saya juga sering bilang kali bapak kadang-kadang kalau sudah lagi agak gimana gitu. Niki anak wong siji apa wong loro kan lawatan. Ini anaknya satu orang atau anak dua orang ya. Nek anaknya dua orang berarti harus ada kesepakatan bersama. Nggih mboten. Nek ra enten kesepakatan bersama, tidak ada keteladanan bersama ya nonsen. Bapak ini nonton HP, wae. Anaknya dilarang kan, nonton niki kan kadang-kadang anak-anak kita itu kan pinter. Kalau bapaknya itu kok isih nonton HP jam sekian itu kan kita juga harus ada ketegasan Bu. Saya tuh juga sering bilang gini, ya namanya bapak-bapak itu kalau memang tidak sering kita pepet, ora pepet langsung diplotting kamar ya. Sering kita pepet dengan kata-kata itu juga sami. Kadang-kadang mendidik bapak, nyun sewu, bapak-bapak. Mendidik bapak itu harus dengan kesabaran ekstra Bu. Kesabaran ekstra harus sering diingatkan, maaf ya, kesepakatan. Nah, jam pinten niki HP off. Galak bareng Bu kali bapak maaf. Nek larene pun bubuk silahkan. Bapak mau dalbe silahkan. Ning saat niki HP off. Nah, itu juga harus ada kesepakatan bersama. Kali bapak orang malah bapak malah mesti gawe mboten. Karena apa? Ini anak itu juga melihat bapak ayah aja gini-gini mesti anak kayak gitu Bu. Nggih mboten. Lah ini. Jadi kita juga ada kesepakatan bapak kita. Nek bapak ini kok gampang nyun sewu kan kadang bapak nek pun kesel nih gampang marah nggih gampang emosi dan lain sebagainya ngelek mepet wayahe nek pas bolong nih kalau Bu pepet alon-alon single to yo kanan kiri ngoten niku topan kaya gini kan gising saya kayak gini to yo Pak nih ngoten niku karo jiwit-jiwit mesra ngoten niku kalau Bu lah itu insyaallah pokoknya nek kadang Bu komunikasi dengan seorang laki-laki karena seorang laki-laki itu kan nggak pengen denger suara banyak itu mereka nggak ingin. Seorang laki-laki itu nggak suka mendengar banyak suara dari perempuan. Saya itu, dimana itu kadang saya sering tak tanya itu para laki-laki. Akhirnya apa? Saya itu seringnya WA loh, WA. Kalau komunikasi menyapa itu saya WA. Sini sama sini tak WA kok, langsung ya buka dong. Gitu jadi WA. Jadi nggak banyak bicara. Marah-marah juga via WA, biar anaknya nggak denger. Iya. Jadi daripada kita kok yongkot daripada kita naik laki-lakinya naik via WA deng yang di WA terus selesai wes plong nggak marah Bu. Ini juga kita melatih emosi kita betul karena kadang-kadang kalau kita kok marah sekejap maka akan tadi mboten saya to lah nggih bubar makanya saya tuh sering gitu saya tuh tak WA. Saya tuh WA sering itu WA everyday ya paling kadang-kadang setiap sehari itu mesti ada WA saya nggih ada WA pengingat saya itu ada hanya sekedar tolong apa gitu saya WA daripada mau di rumah kayak anaknya bagus kan saya WA aja nek kata-kata cinta ya kolo-kolo itu nek sudah kita di apa itu kan oh terima kasih cintaku sayang perlu kan kita gitu Bun perlu untuk memotivasi pasangan kita jangan sampai kemana-mana kan iya nek ra usah diumbar neng sosmed nggih Bu nggih nek untuk nopo-nopo pasangan kita terima kasih cintaku sayangku yang sudah gini-gini ngenai Ferrari ya kok ngono pelakor lewat jenengan sing bubar kan nggih kan saat ini kadang-kadang kan do seneng nggih mensosmedkan keromantisan bersama kok nek ono pelakor lewat dhewe sing sedih kan ngoten terus itu suami itu juga perlu difatihai lho Bu fatihai nggih sampun dereng difatihah kanggo garwane masing-masing nah nggih insyaallah penting iku nek perlu malah sedina paling mboten ping pinten men itu karena fatihah itu kayak pelet iya cinta mahabbah pasangan kita itu termasuk di antaranya Fatihah Bu. Terus kita peleti setiap hari men ora lunga-lunga mengo men lurus ngoten lho. Nah, ini penting banget. Itu di Fatihai. Jangan lupa. Sing gadah masalah dengan pasangannya Fatihai men balik dalan ngoten lho Bu. Lah nggih. Terus itu di antaranya ngoten niku Bu. Terus keteladanan di antara zaman kados ngeten iki nggih niku nek dhewe mboten kiat berkata-kata dengan pasangan halal kita nggih via WA ngoten niku pun ngoten niku insyaallah aman kok nek karena apa laki-laki itu saestu mboten seneng nek kakean wong wedok ngomong nek kakean wong wedok ngomong niku jarine mumet bludrek ngoten lho iya bludrek wis kakean gawean wis kesel kok entuk-entuke meng omelan nah makanya kita harus mensiasati nggih wis pun jam pinten iki
warung ana wong ngetok bar. Ibu-ibu yang senantiasa kami hormati dan yang kami muliakan, saestu ini ternyata kok sudah sore karena memang kita bersama-sama sudah sore. Mbok pilih nggih, mbok pilih dari saya banyak kekurangan. Saya yakin mesti banyak kekurangan yang saya sampaikan, kekhilafan saestu kula nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Apa yang saya sampaikan ini adalah hanya kita bercerita, kita sharing-sharing tentang apa yang sudah kita lakukan bersama. Terus kalau apa menurut jenengan apa yang saya sampaikan menika kok tidak pas, tidak usah dilaksanakan, tidak usah dipakai karena itu hanya sebagai referensi, sebagai referensi. Kalau memang ada yang dianggap baik, monggo silahkan kita bersharing bersama-sama. Sebelum saya tutup, Mbok pilih ada yang ingin curhat-curhat dan ingin bincang-bincang, kami persilahkan, monggo. Karena nggak ada moderator. Niki biasa kalau nek teng Fatayat jek ngoten gitu. Terus kita bersharing-sharing, kemudian kalau memang ada yang ingin ditanyakan, kalau memang ada yang ingin disampaikan, kita kasih waktu 1-2 nek mboten nggih mboten napa-napa. Nggih. Wonten? Nggih, monggo. Sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisiswanti. Mau tanya Ibu, kalau riadohnya diniati untuk anak cucu langsung, nggak satu-satu, bisa gimana? Maksudnya untuk mempersiapkan anak-anak untuk menjadi soleh dan solehah, nggak satu-satu tapi niatnya untuk anak cucu gitu. Nggih, boleh, bisa. Ngeri ya jenengan tapi double. Ya, dados ngeten. Riyadah itu memang ada nggih, ada yang secara umum dalam arti kan talamid wa talamidat, kemudian untuk abna guys, semua anak-anak kita dan lain sebagainya, betul nopo-nopo. Terus itu memang ada yang kita niati untuk semua anak-anak dan semua turun kita. Terus tidak hanya anak cucu. Kalau kata Pak Yai Mohsin, orang nek ndongake ming anak cucu, neng anak putu sak turun-turune. Ngeten nggih? Karena bisa jadi mungkin doa kita saat ini yang diijabahi oleh Allah melalui malaikat. Sehingga ketika kita niat, ya Allah, Fatihah ini untuk anak-anak putu sak turun-turune ngoten niku. Lah itu ngoten niku mboten napa-napa, mboten napa-napa. Lah mangke sak betul niku terus si A, si B itu kalau bisa ada di hadiah khusus. Kan kadang kalau anak itu kan kalau dikasih yang khusus-khusus kan berarti dia lebih seneng kan. Kalau piala aja dia minta satu-satu. Kan ngoten. Apalagi kemudian hadiah Fatihah atau hadiah sholawat itu juga diusahakan mungkin selain yang umum ada anak-anak juga dikasih yang khusus ngoten niku. Istilahnya lebih mantul. Ngoten niku. Nggih, sami-sami nggih. Monggo, tasih. Banten? Sampun? Oh nggih. Nggih. Matur suwun sanget, wekdalipun saat ini saya bisa berbagi, kula saged sinau wonten ing majelis menika. Saestu ini merupakan kebahagiaan bagi saya pribadi, merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Saged silaturahim, bertemu dengan jenengan semuanya. Monggo-monggo mbok bilih panjenengan pas ke salam katur dumateng gubuk kula. Wonten salam Bendosari namung caket kalian Mbak Ama itu sering bertemu. Nggih, mekaten nggih. Dados sekali lagi kita ingat bahwa anak adalah aset yang utama, aset yang luar biasa. Seumpama kita kok kemarin-kemarin punya kesalahan nggih, kesalahan dalam kita mendidik, dalam kita mendampingi anak, monggo. Ketika kemudian kita ingat dan kita menyadari kita masih ada waktu dan kesempatan untuk memperbaikinya. Dados ngoten niku Bu, sing sampun nggih empun, yang sudah kok wingi-wingi kaya ngene anak-anakku rata untuk ranking tak senan-seneni mane contoh kaya ngoten. Nggih empun sing sampun nggih sampun mboten sah dipenggalih. Sakniki kita menata yang ini yang ada dan yang ke depan. Itu yang penting. Dados
tidak pernah ada kata terlambat, walaupun mungkin kita sudah memperlambat waktu itu, ngoten lho Bu. Terus kita usahakan sekarang sampai saat dan kita yakinkan, mungkin ya Allah nyuwun pertolongan panjenengan, gitu kan. Terus kita tuh kita yakin ya Allah pun pasrah dumateng panjenengan, monggo saat ini apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak kami, untuk anak-anak didik kami mungkin yang punya murid itu juga bisa menjadi landasan kita, menjadi ijabah kita semuanya. Ngoten niku. Terus kita niatkanlah dimanapun dan kapanpun ketika kita bertemu dengan orang dimanapun itu menjadi sesuatu yang istimewa Bu. Terus sinau kali sinten mawon dan kita selalu husnudzon dengan banyak orang itu juga merupakan Bu. Kalau kita itu kok dengan orang yun sewu, dengan orang kok selalu ada kata-kata yang tidak baik, dengan orang kok ada suudzon, itu nanti juga berimbas kepada anak kita juga. Terus ketika kita kok juga bersikap baik kepada orang, bisa jadi itu menjadi langkah kita, menjadi jalan kita. Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk anak kita entah dengan lewat siapapun. Terus ngoten niku Bu. Terus itu selalu ditanamkan dalam hati kita. Usahakan karo wong niku oh iya padha-padha wonge kita berbuat baik. Ngoten niku nggih, terus ngoten. Nggih ngoten niku ibu-ibu, saestu nyuwun agunging pangapunten. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca sholawat munjiat. Kita khususkan anak-anak kita semuanya nggih, sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.